YouTube saya. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Makasih ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas pengalaman yang saya alami di bulan yang kemarin. Saya pernah terpapar virus COVID-19. Nah, waktu bulan kemarin itu banyak banget teman-teman yang bertanya kepada saya mengenai hal ini. Nah, sekarang di channel ini saya akan menjawabnya ya satu-satu. Oke, kita mulai ya. Nah, terpaparnya pas waktu bulan yang lalu, yaitu bulan Juni tepatnya. Kira-kira pertengahan Juni waktu itu. Nah, untuk hal ini sebenarnya saya juga nggak tahu. Soalnya waktu sebelum kejadian ini ya, saya kan seringnya di rumah. Kalau suami kan kerja. Ya, seandainya pun kita keluar ya, kita selalu menjalankan prokes. Ya terus saya belum pernah juga kontak sama yang bergejala gitu. Nah, kalau suami kurang tahu gitu. Nah, yang saya ingat waktu sebelum kejadian itu, waktu itu saya nonton di bioskop, terus saya ke supermarket, terus saya ke pasar. Tapi mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan tempat-tempat tersebut karena virus itu ada di mana-mana. Misalkan di rumah juga pasti ya mungkin ada gitu. Tapi mungkin waktu itu kebetulan imun saya emang mungkin kurang kuat sama suami gitu, jadinya mungkin kita kena juga. Sudah. Nah, waktu itu yang pertama swab itu suami ya, itu di klinik dekat kantornya. Ya pas tahu hasilnya gitu, terus besoknya saya juga swab. Kalau saya swabnya di klinik dekat rumah saya ya. Terus waktu itu saya juga hasilnya sama gitu. Ya terus saya konsul gitu ke dokter umum. Terus di sana karena gejala-gejala saya katanya, kata dokter termasuknya gejala yang ringan gitu, jadinya saya harus isoman di rumah gitu selama 10 sampai 14 hari sampai sembuh. Nah, waktu itu saya dikasih beberapa resep dokter, obat-obatan, ya terus multivitamin, ya terus suami juga sama dikasih obat gitu. Terus waktu itu saya minum saja sampai habis gitu. Nah, untuk gejala ya, kebetulan kalau suami kan waktu itu sudah divaksin 2 kali. Jadi kalau menurut saya ya ini gejalanya ringan. Kalau suami cuma batuk, flu, sama hilang rasa sama penciuman. Nah, kalau saya kebetulan kan saya belum divaksin sama sekali waktu itu. Jadi kalau saya gejalanya itu tergolongnya berat gitu. Itu menurut saya ya, tapi menurut dokter itu gejalanya ringan gitu. Mungkin masih banyak yang lebih berat dari saya. Nah, yang saya rasakan ya gejala saya yang pertama batuk, terus flu, terus pusing waktu itu, terus saya demam, terus sakit kepala juga, terus sakit tenggorokan, terus saya sampai nggak bisa tidur waktu itu selama 2 malam nggak bisa tidur, ya, terus sakit sendi-sendi waktu itu, terus lemes gitu. Ya benar-benar itu pengalaman terpahit mungkin seumur hidup saya karena saya belum pernah sakit sampai seperti itu gitu. Perasaannya kayak nano-nano campur-campur. Ya waktu itu perasaannya saya benar-benar sedih banget. Soalnya kan di sini saya jauh dari keluarga ya. Terus waktu itu saya menghubungi gitu keluarga saya kan di Ciamis, keluarga suami di Singaparna. Terus kita dapat dukungan doa gitu, semangat. Saya pun dikirim makanan sama orang tua saya, terus dikirim juga makanan sama orang tua suami gitu. Ya waktu itu banyak support banget dari keluarga, dari teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terus pas tahu hasilnya ya, sebetulnya dulu saya sempat panik gitu. Aduh dok, gimana ini? Kata dokter tenang aja gitu.
gak usah panik gitu, nanti kalau misalkan panik takutnya nanti sesek gitu. Ya udah, santai aja, isoman di rumah gak apa-apa kata dokter, ini gejalanya termasuknya ringan gitu, ntar juga sembuh gitu kata dokter. Jadi ya udah, saya ngikutin aja petunjuk dokter gitu waktu itu. Nah, yang dilakukan ya selama isoman sebenarnya, waktu itu pas saya konsul ke dokter ya, saya menanyakan gitu, dok ini saya harus gimana gitu, soalnya kan saya juga bingung ya, takut salah gitu. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu, saya meminum obat ya sesuai anjuran dokter. Di sana saya ada 7 macam obat-obatan ya yang harus dikonsumsi itu sesuai gejala saya gitu. Kalau suami kan gejalanya sedikit ya, paling suami itu 3 macam sama vitamin. Nah, terus yang kedua, makan harus teratur ya, kita makan teratur 3 kali sehari, makan sayur, makan buah, makan multivitamin gitu ya. Terus kata dokter kan harus berjemur ya, nah kita rajin berjemur kalau pagi-pagi gitu, bisa 30 menit gitu. Nah, terus kami juga olahraga di rumah pakai treadmill ya, selama sehari itu paling 20 sampai 30 menit gitu. Yang penting kita berkeringat gitu, bergerak gitu. Ya, terus kita juga harus istirahat gitu, istirahat yang cukup waktu itu gitu. Terus ya kita benar-benar view di rumah, kita nggak kemana-mana gitu. Kalau misalkan pesan makan juga kadang-kadang gitu, kalau misalkan aku malas masak, kita pesan lewat GoFood gitu. Terus Gojek juga nyampe sampai pagar aja, makanannya digantung gitu di pagar. Biasanya ya pas waktu 14 hari lalu kita swab lagi ya, hasilnya itu kita sama-sama negatif. Aduh ya ampun, benar-benar seneng banget, seneng banget pokoknya, benar-benar alhamdulillah gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan gitu ya benar-benar membuahkan hasil gitu. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita gitu. Akhirnya kita bisa sembuh gitu, bisa beraktivitas kembali gitu. Ya saya ucapkan terima kasih ya buat keluarga, buat teman-teman yang sudah mendukung juga mendoakan kami berdua. Alhamdulillah waktu itu kami bisa sehat lagi.